Setelah jam. Ayo, ayo, ya, logo. Iya, tapi untuk mengawali pelajaran kita pada hari ini, marilah kita baca doa bersama-sama yang dipimpin oleh Mbak Diana. Baik, untuk memulai pembelajaran pada hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Gimana anak-anak hari ini? Sehat semua? Apakah ada yang sudah masuk? Ya, semua. Berarti sudah siap untuk menerima pelajaran hari ini ya? Iya. Siap. Tepat itu. Untuk itu bisa minta tolong untuk Lutfi untuk membacakan surat Al-Imran ayat 120 dan 151. Alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa qu'udan wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardi rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka qina adzabannar. Artinya punya dua penciptaan langit dan bumi dan berkaitan malam dan siang terdapat tanda-tanda bagi orang yang berakal, yaitu orang-orang yang mengingat Allah diri atau berdoa dalam keadaan terbaik dan mereka memikirkan tentang penciptaan langit dan bumi supaya dikata yaitu kami dia dalam menciptakan ini bukan saja yang kau menghargai adalah kami dari sana nakal. Terima kasih Mbak Lutfi telah membacakan surat Al-Imran ayat 120 dan 151. Dari ayat ini kita dapat melihat bahwa adanya langit dan bumi itu sudah terpisah dan dapat kita golongkan bahwa itu adalah alam semesta. Untuk bisa mainkan kita kepada materi yang akan kita bahas, yaitu materi matriks. Untuk tujuan pembelajaran kali ini yaitu melalui diskusi siswa dapat memahami konsep matriks dan siswa dapat menentukan baris dan kolom pada matriks. Untuk pembagian kelompok, apakah sudah sesuai dengan pembagian? Sudah. Untuk capaiannya sendiri saat pembelajaran kelompok itu yaitu adanya di akhir fase nanti peserta ini dapat menjelaskan matriks dengan menggunakan masalah kontekstual. Itu akan membagikan LKPD yang akan kalian pahami. Silakan dipahami terlebih dahulu sambil melihat video yang akan ditayangkan. Suara suaranya Jadi aplikasi dari matrik ini, matrik adalah susunan berbentuk 5 dari n kali n elemen, atau biasanya isinya itu ada 2 elemen yang disusun dalam n baris dan n kolom.
Lalu untuk matriks ini sendiri, simbol matriks itu menggunakan huruf kapital. Contohnya di sini adalah matriks A dan matriks B, kedua adalah bentuk huruf kapital. Lalu untuk ordo matriks adalah gabungan garis dan kolom pada matriks. Contohnya adalah matriks A, M kali N. M kali N ini merupakan ordo dari matriks A, di mana N itu menandakan bentuknya garis dari matriks A, dan N ini menandakan bentuknya kolom pada matriks A. Itulah arti dari M kali N, yaitu garis kali kolom, yang menandakan berapa banyak garis maupun kolom pada suatu matriks. Jadi suatu matriks itu contohnya huruf kapital ini merupakan arti dari matriks A, kemudian adalah matriks A. Sedangkan untuk pangkat kali ini merupakan ordo dari matriks A, yang menandakan bahwa ini ada 4 garis dan 3 kolom anggota dari matriks A. A sampai L ini merupakan elemen-elemen dari matriks A atau anggota dari matriks A. Untuk ABC ini merupakan garis pertama dari matriks A, kemudian DER ini merupakan garis kedua, GHI ini merupakan garis ketiga, dan DKL ini merupakan garis keempat. Ingat ya bahwa garis itu selalu menggunakan jarak horizontal. Sedangkan kalau yang vertikal seperti ini, A, B, D, dan J ini merupakan kolom pertama. Kemudian B, E, H, K ini merupakan kolom kedua pada matriks A, dan C, F, I, L ini merupakan kolom ketiga pada matriks A. Karena itu sudah menang mana garis yang kolom pada matriks A. Makanya di sini dituliskan bahwa ordonya adalah 4 kali 3. Karena terdapat 4 garis pada matriks A, ini ada garis, kemudian ada 3 kolom pada matriks A. Yang inilah namanya kolom pada matriks A. Misalkan di soal menanyakan E itu berada di garis dan kolom berapa? Sekarang kita tandai yang ditanyakan di sini adalah E. Maka kita lihat E ini terletak di garis berapa? Nah, di sini ya, E terletak di garis kedua. Lalu kita tandai lagi, E itu terletak di kolom berapa? Iya, E terletak di kolom kedua. Maka E ini berada di garis kedua, kolom kedua. Kemudian E, jika ditanyakan itu adalah E, maka kita tandai lagi di sini, manakah garis dan kolom pada urutan E? Kita lihat, E ini terletak pada garis ketiga dan kolom pertama, maka G ini di garis ketiga kolom pertama. Selanjutnya adalah C, sama kita tandai lagi C-nya. Kita lihat C ini posisinya terletak di garis berapa? Dan ternyata dia terletak di garis pertama, kemudian dia di kolom ketiga, maka C berada di garis pertama kolom ketiga. Kita bisa melihat urutan garisnya yang berapa dan kolom berapa terletak dari elemen-elemen matriks yang ditanyakan. Yang terakhir adalah L. Kita tandai lagi, L ini berada di garis keempat dan kolom ketiga. Maka jawabannya L ini berada di garis keempat kolom ketiga. Begitulah cara untuk menentukan letak garis dan kolom pada elemen matriks. Selanjutnya yaitu transpose matriks. Apa sih arti dari transpose matriks ini? Artinya yaitu perubahan letak elemen matriks. Nah, perubahan ini bagaimana? Perubahan dari baris menjadi kolom dan kolom menjadi baris. Lalu bagaimana cara penulisan dari transpose matriks ini? Cara penulisan transpose matriks ini itu disebutkan dengan huruf T besar atau T kecil. Contohnya seperti ini ya. Transpose dari matriks A ditambahkan dengan B besar, atau transpose dari matriks B atau B transpose, nah boleh ditulis dengan B besar, menandakan itu merupakan matriks B, dan yang kecil ini merupakan transpose-nya. Adapun contoh dari transpose matriks ini sendiri, misalkan ada sebuah matriks A berkode 3 kali 2, yang artinya di sini adalah ada 3 garis dan 2 kolom, di mana anggota matriksnya itu adalah 2, 4, 1, 3, 6. Kemudian jika dikatakan ini adalah transpose dari matriks A sendiri, ada perubahannya, yaitu menjadi A transpose 2 kali 3 sama dengan 5, 4, 3, 2, 1, 6. Nah, apa saja perubahan? Ulang-ulang dari matriks A menjadi A transpose. Yang pertama terjadi perubahan pada ordernya. Yang ulang-ulang di sini adalah 3 kali 2, itu menjadi 2 kali 3. Berarti bagiannya garis dan kolom yang ulang-ulang pada matriks tersebut setelah ditranspose itu akan menjadi kebalikannya. Misalkan di sini ada 3 kali 2, maka setelah ditranspose dia akan menjadi 2 kali 3. Di mana yang ulang 3 garis 2 kolom akan berubah menjadi 2 kali 3 kolom. Perubahan lainnya terletak di sini ya, pada garis berubah menjadi sebuah kolom. Di mana penulisan awal mula kita buat menjadi garis itu akan menjadi kolom nantinya. Jadi kita tinggal mengubah posisinya saja. Itu tidak hanya berlaku untuk tulisan dua saja, tapi juga untuk satu dan tiga. Nah, coba kita ini semuanya juga berubah menjadi kolom yang awal mulanya garis. Dan ada pun perubahan lainnya itu ulang-ulang menjadi sebuah garis. Coba kita lihat ini. Kolomnya 5, 4, 3 ini merupakan suatu kolom. Setelah kita transpose matriks kali ini, dia akan menjadi sebuah garis 5, 4, 5. Itu juga berlaku untuk 2 dan 6 yang ulang-ulangnya berubah kolom. Itu akan kita tulis berubah menjadi sebuah garis. Jadi itulah inti dari transpose matriks. Kita tinggal ubah garis menjadi kolom, kolom menjadi garis. Ya, pembelajaran hari ini cuma susah bagi yang subscribe. Jangan lupa nyalakan notifikasi dan sampai video selanjutnya. Dan jangan lupa juga like ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apakah ada pertanyaan? Ada, Bu. Silakan mengerjakan LKPD yang setelah itu bagi ya. Di situ ada sebuah permasalahan. Pernahkah kalian mengamati tempat duduk di kelas? Pernah. Berdasarkan dana tersebut pada baris dan kolom, berapakah kalian berada? Siapa saja yang duduk di sebelah kalian dan menggunakan
LKPD tersebut untuk menyatat tempat duduk teman kalian. Nanti di situ kalian bisa menentukan itu merupakan sebuah matrik atau bukan. Dan dikerjakan terlebih dahulu ya. Ya Bu, siap. Ayo, silakan. Ya. Sini sini. Dari kelompok ini siapakah yang mau maju ke depan untuk mempresentasikan LKPD-nya? Kita berdua silakan. Kita berada dari jadi langkah 1 sampai 3 dapat diambil nama-namanya saja dan dibacakan secara kurung. Jadi materi yang diperoleh nanti ada Sabil, Mia, dan Hani. Terus apa saja susunan barisnya ada 4 dan baris kolom banyak kolomnya ada 4. matrik adalah susunan dari beberapa kolom dan baris. Odo atau susunan dari masing-masing ditentukan oleh 4 kali 4. Ya, Itu Bu. berarti matriknya bentuk apa? Bentuk persegi. Ya, terima kasih. Ini bisa dibagi dengan kelompoknya. Oke. Masih belum. Di foto lah. Amin. Sudah. Makasih Bu. Ada silakan kembali. Apakah ada pertanyaan? Kalau tidak ada, Ibu mau tanya. Siapakah yang tahu apa itu matriks? Dari beberapa Sedangkan apa itu baris dan kolom. Kalau baris itu ke samping, kalau ke bawah. Itu untuk penilaian evaluasi bahkan bukan formatif. Silakan kerjakan sendiri ya. Ya Bu.
Amin ya Allah. Sudah selesai? Bagian 2A itu ordo berapa? Ordo 3. Sedangkan yang ke B itu dikasih data pada identitas ya. Untuk kami dirinya silakan dikumpulkan. Ya, satu ya Bu. Satu. Dirinya nomor ya. Apa ya? Ya nomor. Untuk mengakhiri kegiatan kali ini, siapa yang berani untuk menyimpulkan? Saya Bu. Ya, silakan Mbak Ipa. Siapa di sini Bu? Lihat juga. Itu hubungan itu merupakan penanganan penulisan yang tidak dipandang sehingga diatur dalam kolom keseluruhan dalam tidak satu fungsi biasanya itu memiliki n baris dan n baris kolom itu disebut ordo n kali n itu Terima kasih. Untuk mengakhiri kegiatan kali ini, silahkan untuk Mbak Diana mengakhiri doanya. untuk pelajaran kali ini. Marilah kita membaca dalam bersama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Mbak Lutfi. Mbak Lutfi ini pakai ID-nya Mbak Lutfi ya. Halo. Mbak Miranda. Halo, Mbak Miranda. Mbak Miranda. Sarah Kru. Halo, Mbak Miranda. Mbak Lutfi. Ya, jadi kalau apa namanya
teman-teman kan seneng banget ya pakai YouTube terus suaranya dipercepat itu. Jelek sekali ternyata kalau saya lihat dari sini. Tidak jelas. Ya. Jadi nanti kalau pakai itu Anda ulangi yang dijelaskan tadi apa gitu. Ya. Jadi kalau penjelasan kita kan lebih ringkas ya daripada penjelasan YouTube. Ya misalnya terkait dengan konsep matrik, transpose matrik itu yang seperti apa kan lebih jelas mana baris mana kolom kemudian kalau ditranspose seperti apa kan kalau kita yang jelaskan itu lebih cepat Rek daripada pakai YouTube. Kemudian masalahnya si Nabila tadi itu sebenarnya bagus. Hanya saja ketika dilemparkan yang awal tadi itu kan dilempar ke teman-teman ada pertanyaan enggak seharusnya di setting itu ada yang bertanya gitu karena apa problem based learning itu sebenarnya tujuan utamanya adalah merangsang konstruksi pengetahuan secara mandiri oleh siswa gitu loh. Ya, masalahnya bagus tadi, tapi yang presentasinya kurang bagus. Harusnya dia itu bisa menjelaskan gitu loh. Dengan misalkan analogi menggunakan tadi kan terkait permasalahan apa kursi ya, kursi atau apa tadi. Nah, itu bagus sebenarnya masalahnya. Ya, oke, oke lanjut, lanjut. Intinya gitu. Ibu, makasih. Ya, berarti ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, hari ini kita bertemu lagi. Tapi sebelum memulai pembelajaran, sebaiknya kita berdoa terlebih dahulu. Kita tolong kepada Mas Ian untuk memimpin doa. Baik teman-teman, sebelum kita memulai pembelajaran kita pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa. Berdoa, mulai. Terima kasih Mas Ian. Oke, untuk selanjutnya, hari ini siapa yang tidak masuk? Oke, langsung saja. Jadi, pada pagi ini kita akan mempelajari tentang lingkaran dan sudut lingkaran. Nah, capaian pembelajaran untuk materi lingkaran dan sudut lingkaran ialah siswa mampu menerapkan teorema terkait sudut keliling dan sudut pusat untuk menyelesaikan masalah. Selanjutnya, tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini yang pertama, melalui penyampaian materi oleh guru, siswa mampu menganalisis pemecahan masalah pada lingkaran dan sudut lingkaran dengan tepat. Lalu tujuan yang kedua yaitu melalui kegiatan student teams achievement division atau SEAD, siswa dapat menyimpulkan penyelesaian sudut pusat dan sudut keliling. Nah, minggu kemarin kita telah mempelajari tentang persamaan lingkaran. Nah, persamaan lingkaran jika jari-jarinya F dan pusatnya A, B, maka ditentukan persamaan lingkarannya apa? X min A kuadrat ditambah Y jari-jarinya akar seperempat A kuadrat plus seperempat B kuadrat min C dan pusatnya di min setengah A, min setengah B, maka persamaan lingkarannya X kuadrat ya berarti alhamdulillah. Nah, sebelum masuk ke pembelajaran selanjutnya, kita mengaji dulu ya. Siapa yang mau ngaji hari ini? Saya. Jangan masih sipil billahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Artinya, kemudian, karena mereka menghilangkan potongan yang ada, yang ada,
pada badan mereka dan hendaklah mereka menyempurnakan badan mereka dan hendaklah mereka melakukan tawaf sekeliling rumah yang tua itu. Baikullah. Sadaqallahul-Adzim. Terima kasih Mbak Sisir. Nah, jadi dalam Quran surat Al-Hajj ayat 29 ini ada kaitannya dengan materi kita hari ini, yaitu tentang lingkaran. Jadi pada surat Al-Hajj ayat 29 ini tuh menjelaskan tentang tawaf. Nah, tawaf di dalam rumus atau keliling lingkaran yang selalu digunakan alat ukur yang disebut dengan pi adalah suatu besaran yang merupakan sifat khusus dari lingkaran, yaitu perbandingan dari keliling dengan diameternya. Pi kan biasanya kita ketahui yaitu 22/7 atau 3,4. Pada angka 22 dan 7 mempunyai korelasi dengan ibadah haji dan rukun tawaf, yaitu dalam Al-Quran surat Al-Hajj ayat 29 tersebut. Tapi di Quran surat Al-Hajj ayat 29 ini membahas tentang lingkaran. Sedangkan di sini kita akan membahas tentang sujud. Kalau sujud ini ada di surat yang lainnya. Oke, selanjutnya kita akan melakukan kelompokan atau kita harus berkelompok. Minggu lalu kan sudah ibu bagi. Ini teman-teman sudah dalam kelompoknya masing-masing? Oke, siap. Sebelum itu ibu akan membagikan LKPD-nya terlebih dahulu. Oke. Kelompok 1. Kelompok 2. Kelompok 3. Kelompok 4. Oke. LKPD-nya bisa dibuka dulu. Di lembar pertama itu ada sebuah permasalahan. Ayo dibuka dulu. Nah, ya dibuka. Silakan diamati permasalahan yang ada di LKPD. Silakan didiskusikan bersama teman-teman satu kelompoknya. Nanti ibu tanya. Ya, saya. Oke. Permasalahannya sudah diamati ya. Nah, kira-kira siapa yang tahu bagaimana jika bentuknya berbentuk persegi? Bagaimana jika bentuknya persegi panjang? Itu berbentuk persegi panjang, tapi bisa cantum. Ada yang lain? Terima kasih ya Mbak Rani. Oke, selanjutnya Ibu akan langsung menjelaskan. Nah, jika tutup itu berbentuk persegi atau persegi panjang, maka tutupnya itu bisa terjatuh ke dalam selokan ini. Karena kalau persegi panjang kan antara sisinya yang lain kan berbeda ukurannya, jadi makanya bisa masuk ke dalam. Oke, setelah permasalahan selesai, sekarang kita akan masuk ke materi, yaitu tentang lingkaran dan busur lingkaran. Jadi pada materi lingkaran ini diketahui BC merupakan busur, lalu alfanya yaitu sebagai sudut pusat, sedangkan beta yaitu sebagai sudut keliling. Lalu titik BC yaitu yang biru ini yaitu tali busur. Nah, tali busur itu merupakan garis yang menghubungkan dua buah titik. Sedangkan sudut keliling yaitu sudut yang titik sudutnya terletak pada lingkaran dan kaki-kaki sudutnya berupa tali busur. Sedangkan sudut pusat merupakan sudut yang titik sudutnya terletak pada pusat dan kaki-kaki sudutnya adalah jari-jari lingkaran. Selanjutnya yaitu sifat-sifat dari lingkaran. Yang pertama, sudut pusat itu sama dengan 2 kali dari sudut keliling jika menghadap pada busur yang sama. Lalu yang kedua, sudut keliling yang menghadap pada busur yang sama, besarnya pasti sama. Lalu yang ketiga, sudut keliling yang menghadap pada oke, lanjut aja. Di sini kita akan masuk ke peraga dari materi ujung lingkaran buat tenang. Terima kasih. Nah, di sini kira-kira siapa yang mau memperagakan alat peraga? Boleh, Mbak Bella sama siapa? Boleh. Lanjut. Dapat jajan. Iya. Diikuti dari ini ya. Langkah-langkahnya dari sini dong. Masa kita disebut. Yang pertama, soal yang pertama yaitu melihat hubungan antara sudut pusat dan sudut keliling lingkaran apabila menghadap busur yang sama. Yang pertama, kaitkan titik DO
Lalu yang selanjutnya yaitu implementasi. Tancapkan busur pada titik A. Tancapkan busur pada titik A. Kaitkan titik A dengan G. A dengan G. Lalu A dengan D. Nah, kalau sudah, sekarang kita lihat menggunakan busur. Yang EOD, kepo. Sehingga ditemukan sudut dari EOD adalah 90. Lalu yang titik dari EAD yaitu 45. Sehingga terbukti bahwa sudut keliling itu sama dengan 2 kali dari sudut pusat. Oke, terima kasih. Sebenarnya ibu punya sesuatu. Makasih, syukur sama kita coba nanti ya, kita lanjutkan. Selanjutnya kita akan mengerjakan LKPD. Jadi setelah permasalahan tadi ada soal yang harus kalian kerjakan bersama dengan kelompok kalian. Silakan dikerjakan. Nanti ada beberapa kelompok yang harus maju untuk mempresentasikan jawabannya. Yang benar akan mendapatkan 1.000. Tadi bahas komunikasi ya. Aduh. Saya tahu ya. Kalau sudah selesai mengerjakan LKPD-nya. Oke, kira-kira siapa yang mau maju nomor 1 dan 2? Kelompok satu. Maju. Ayo. Aku maju kalian harus semangat. 1, 2, 3 sampai 5. 4 sampai 7. Oke, jawabannya itu sudut lingkaran disebut sudut keliling yang menghadap BC. Kemudian sudut keliling adalah sudutnya terletak pada lingkaran dan kalau kaki sudutnya berupa tali busur dan itu. Oke, kira-kira adalah sudah. Nah, kira-kira nomor 1 dan 2 ada yang jawabannya berbeda? Sama, oke. Memang benar jawaban nomor 1. Lingkaran dari lingkaran kaki berupa tali busur. Kira-kira nomor 3 kan yang mana? Beda ibu. Beda. Yang benar jawaban benar dari kita. Dan 7.
Nomor 6, sudut busur sebesarnya adalah 2 kali sudut keliling yang menghadap tali busur yang sama. Terus nomor 7, besar sudut BFG adalah setengah dikali 80 derajat, sama dengan 20 derajat. Ada yang berbeda jawabannya? Sama semua. Oke, jawaban nomor 6 yang disampaikan sama Mbak Bella benar. Yang nomor 7, kira-kira ada yang beda nggak? Beda dulu. Apa Mbak Sasika bisa disampaikan? Saya bisa sudut BMC adalah setengah kali 80 derajat, 90 derajat. Benar. Jadi jawaban nomor 7 yang benar adalah jawaban dari Mbak Sasika. Ini dari maju semua dan jawabannya yang benar. Yang masih mendapatkan di bawah. Yang salah juga diterima. Ini, soalnya kita menerapkan diskriminasi. Kakak bedanya sudah selesai semua ya. Jawabannya disesuaikan sama yang sudah disampaikan oleh teman-temannya. Sekarang kita masuk ke evaluasi Mas di soal harus dikerjakan sendiri-sendiri, tidak boleh contekan dengan temannya. Nanti kalau sudah kita tukarkan dengan teman sebelumnya, kita koreksi bersama-sama. Yuk, nggak boleh rame. Dikerjakan ya. Iya. Yuk dikerjakan. Kamu pernah Mana Mbak Gia? Sudah selesai. Yang belum keempat di sini sudah. Ada yang susah. susah semua. Susah semua. Tapi kita Itu les di rumah saya. Oke, udah selesai semua? sudah. Ya, silakan dikeluarkan dengan teman sebelumnya. Sudah Bu. Nah, kira-kira siapa yang mau maju untuk membahas soal evaluasi? Ayo, kalau dari Pak. Dua-duanya bukan diri Jadi nomor satu ini perhatikan dapat di bawah ini tempat bernilai wordingnya. Jawabannya susah adalah sudut BOC, sudutnya adalah sudut BEC. Nomor 2, soalnya kayak gitu, jawabannya adalah AB sama dengan C sama dengan BC. Maka sedikit BC adalah sedikit sisi dan sudut BAC itu 60 derajat karena sudut BDC adalah sudut ini yang menghadapi sudut BC, maka sudut BDC sama dengan setengah sudut BAC sama dengan setengah kali 40 derajat. Oke, ada yang jawabannya berbeda dengan baik kita? Tidak. Oke, jawabannya benar. Jawabannya disampaikan sama baik kita. 100 Bu berarti saya. 100 semua. Kamu nggak jadi les ke saya? Dari awal mata. Kalau mau tinggi. Yang kedua, oke, ya, pelajaran kita hari ini untuk minggu depan kita akan mempelajari tentang apa? Ada yang tahu nggak kira-kira minggu depan kita mempelajari tentang apa? Tentang lingkaran juga. Tapi sebelum itu, Ibu akan menyampaikan kesimpulan dari pembelajaran kita di sini. Nah, tapi sebelum itu ada di sini dari murid-murid di sini yang mau menyampaikan kesimpulan dari pembelajaran kita hari ini. Boleh, silakan Mbak Fida. Kesimpulannya yaitu besar sudut besar adalah 2 kali dari besar sudut kali dari gaji. Oke. Coba di Excel.
Oke. Jadi kesimpulan dari pembelajaran kita hari ini apa Mbak Bila bisa diulang? Besar sudut pusat adalah 2 kali besar sudut pusat. Ya. Terima kasih Mbak Vida. Ini untuk reward untuk Mbak Vida. Jadi kesimpulan nomor 1. Jadi kesimpulan pembelajaran kita hari ini adalah bagian dari lingkaran disebut busur lingkaran. Dalam lingkaran terdapat sudut pusat dan sudut keliling. Nah, sudut keliling adalah sudut yang titik sudutnya terletak pada lingkaran dan kaki-kaki sudutnya merupakan tali busur. Dan besar sudut pusat adalah 2 kali dari besar sudut keliling. Oke, untuk penutup pembelajaran kita pada pagi hari ini, Mas Dian minta tolong untuk memimpin doa. Marilah teman-teman sebelum kita mengakhiri pembelajaran pada hari ini, mari kita pada sama-sama baca Alhamdulillah. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, bagus ya, Mbak Ulum ya. Halo, Mbak Ulum sudah bagus Mbak Ulum. Ya, cuma tadi ada guyonan yang di luar. Oke, STAD itu yang paling penting pencirinya adalah apa namanya? Ada penyajian materi, kemudian ada diskusi kelompok kecil ya, kemudian ada kuis. Tadi ada kuis nggak Mbak Ulum? Tadi adanya itu membahas tentang permasalahan di awal. Ya, harusnya ada kuis, kemudian nanti ada penghargaan kelompok. Tadi kelompok yang bagus diberikan reward Diberi. atau individu tadi yang diberikan reward? Kelompoknya bukan yang maju itu Kelompok. Perwakilan, tapi penghargaannya kelompok kan? penghargaannya jajan tapi diberikan ke yang Kelompok. maju. Ke yang maju tapi mewakili kelompok kan? Nah, ya berarti sudah memenuhi. Terus tadi saya lihat ada alat peraganya itu lebih baik lah daripada polosan gitu ya. Oke, sudah bagus Mbak Ulum. Terima kasih. Saya lanjut. Terima kasih Bulfa. Bu Ulfa, ini waktunya kurang 2 menit, ganti link ya Bu. Saya end dulu.